Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira, NIM 2402054 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Video kali ini tentang laporan praktikum dengan judul Pengamatan Proses Respirasi pada Jaringan Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Selmiati, MPD, PhD. Respirasi merupakan salah satu proses penting dalam kehidupan tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan energi dari hasil pemecahan senyawa organik seperti glukosa. Energi yang dihasilkan dari proses respirasi digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan berbagai aktivitas metabolisme seperti pertumbuhan, pembelahan sel, penyerapan air dan mineral, serta perbaikan jaringan yang rusak. Proses respirasi terjadi di dalam sel, tepatnya di mitokondria, dan berlangsung terus-menerus baik siang maupun malam hari. Berbeda dengan fotosintesis yang memerlukan cahaya, respirasi tidak tergantung pada adanya cahaya, karena proses ini bergantung pada ketersediaan oksigen dan bahan organik di dalam sel tumbuhan. Pengamatan terhadap proses respirasi pada jaringan tumbuhan penting dilakukan untuk memahami bagaimana tumbuhan memperoleh dan memanfaatkan energi dalam menjalankan fungsinya. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat mempelajari secara langsung bagaimana proses respirasi terjadi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta bagaimana berbeda aktivitas respirasi pada jaringan tumbuhan yang berbeda. Dengan memahami proses respirasi, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui peranan penting respirasi dalam kehidupan tumbuhan dan hubungannya dengan proses fisiologis lainnya, seperti fotosintesis dan respirasi. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui adanya proses respirasi pada jaringan tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi produk respirasi berupa gas CO2. Yang ketiga, melatih mahasiswa menggunakan indikator kimia untuk mendeteksi hasil respirasi. Alat yang digunakan adalah respirometer, pipet tetes, cawan Petri, dan pinset. Untuk bahan yang digunakan adalah toge, kapas, NaOH, warna makanan, KOH padat, dan juga kapur sirih. Cara kerjanya yang pertama, siapkan biji kacang hijau yang telah berkecambah, Erlenmeyer, tabung reaksi, 1 kapas, atau larutan indikator. Yang kedua, masukkan biji berkecambah ke dalam Erlenmeyer. Tutup mulut Erlenmeyer dengan kapas agar tetap ada pertukaran udara. Yang ketiga, hubungkan Erlenmeyer dengan tabung uji berisi larutan indikator, kapur atau phenolphthalein. Yang keempat, biarkan beberapa saat hingga terjadi perubahan warna pada larutan indikator akibat terbentuknya CO2 dari respirasi. Yang kelima, bandingkan dengan kontrol Erlenmeyer tanpa biji atau berisi biji mati. Catat hasil pengamatan. Berikut tabel hasil pengamatannya. Berdasarkan hasil pengamatan, perlakuan pada toge yang dicampur dengan kapur menunjukkan perubahan warna indikator dari kemerahan menjadi kecoklatan yang agak pudar serta tampak berembun. Perubahan warna ini menandakan bahwa pada toge terjadi proses respirasi yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 tersebut bereaksi dengan larutan indikator sehingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Timbulnya embun menunjukkan adanya uap air sebagai hasil samping dari proses respirasi. Hal ini membuktikan bahwa jaringan toge masih aktif melakukan aktivitas metabolisme untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada perlakuan toge mati atau kering yang dicampur dengan NaOH, warna indikator tetap coklat muda, tetapi embunnya semakin banyak. Kondisi ini menunjukkan
menunjukkan bahwa aktivitas respirasi hampir tidak terjadi karena jaringan Toge yang digunakan sudah tidak aktif secara fisiologis. NaOH yang ditambahkan berfungsi menyerap gas CO2 yang mungkin terbentuk, sehingga perubahan warna tidak tampak jelas. Sedangkan pada perlakuan kontrol tanpa Toge dengan KOH, warna indikator tidak mengalami perubahan berarti, hanya sedikit berembun dan berubah menjadi coklat tua. Hal ini menunjukkan tidak adanya proses respirasi karena tidak terdapat jaringan tumbuhan yang bisa menghasilkan gas CO2. Pada perlakuan tanpa indikator dengan tambahan pewarna makanan, warna larutan tetap coklat dan cairannya naik dari 0 ml menjadi 2-3 ml. Perubahan ini bukan disebabkan oleh proses respirasi, melainkan oleh perbedaan tekanan udara di dalam tabung yang mendorong cairan naik. Dari keseluruhan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa hanya perlakuan dengan Toge yang menunjukkan perubahan warna paling jelas dan embun paling banyak, menandakan bahwa respirasi berlangsung aktif. Sementara itu, perlakuan biji mati, kontrol, dan tanpa indikator tidak menunjukkan perubahan, berarti karena tidak terjadi aktivitas metabolik. Dengan demikian, hasil percobaan ini membuktikan bahwa respirasi hanya terjadi pada jaringan tumbuhan yang masih aktif dan berfungsi menghasilkan energi untuk mempertahankan hidupnya. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa proses respirasi hanya terjadi pada jaringan tumbuhan yang masih aktif, seperti pada Toge. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan warna indikator menjadi kecoklatan dan terbentuknya embun, yang menandakan adanya gas karbon dioksida atau CO2, dan uap air sebagai hasil respirasi. Perlakuan dengan biji mati, kontrol, serta tanpa indikator tidak menunjukkan perubahan berarti, karena tidak terjadi aktivitas respirasi. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa respirasi merupakan proses penting yang menghasilkan energi untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas metabolisme pada tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.